Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube Dynamics. Video kali ini kita akan bahas audio di Toyota Fortuner GR Series 2800cc. Sebenarnya mobil ini sudah lumayan kedap nih guys, tapi tetap kita akan lakukan pemasangan perdam pada keseluruhan bodi. Dimulai dari pintu dulu nih, kita lihat asli bawaan mobil ini sudah ada pelindung plastik, dan ini akan kita ganti dengan menggunakan perdam ya. Kita akan lihat dulu speker standar. Mobil ini berdiameter 6,5 inch ya guys. Untuk rangkanya ini terbuat dari plastik, nanti kita akan upgrade. Sebelumnya kita akan melakukan proses pemasangan perdam pintu dengan mencopot pelindung plastiknya di bagian pintu. Setelah itu kita pasang perdam pada lapisan pertama di bagian dalam mobil ini dengan menggunakan perdam berjenis aluminium butir rubber. Dan kita pasang perdamnya ini full ya guys, termasuk sampai ke tulang pelindung bagian mobil ini ya, yang modelnya pipa ini kita kasih perdam juga. Sampai bagian bawah juga kita kasih perdam ini dengan menggunakan Ground Zero tipenya silver. Bahannya pun sangat ringan dengan ketebalannya 1,7 mm. Nah, ini bagian yang paling penting, panel yang berlubang ini kita akan tutup dengan menggunakan perdam Ground Zero tipenya gold. Untuk ketebalannya sangat tipis, yaitu 0,3 mm. Bahannya terbuat dari solid aluminium. Untuk pemasangannya tidak perlu menggunakan lem tambahan karena di sini sudah terdapat lemnya ya guys. Dan setelah itu pemasangan perdamnya kita roll dengan menggunakan alat sehingga dapat menempel dengan sempurna. Dengan bahan solid aluminium ini, pintu kita jadi jauh lebih solid nih guys. Mari kita ketok ya pada bagian yang kita pasang perdam. Nah, setelah pemasangan perdam Ground Zero Gold ini, kita akan pasang lagi dengan penambahan perdam. Pada lapisan ketiga, kita menggunakan perdam Silent Coat Vibro. Perdam asal Latvia ini adalah perdam aluminium butir rubber murni dengan ketebalan 2 mm dan menggunakan lem butir rubber. Pemasangan perdamnya kita menggunakan alat roll sehingga hasilnya sempurna seperti ini. Untuk tulang pintunya terlihat dengan jelas, dan untuk bagian kabel original bawaan mobil ini kita tidak tanam dalam perdam supaya perdamnya bisa langsung menempel pada bagian bodi dan juga terlihat lebih rapi untuk pemasangan seperti ini. Untuk mounting speakernya kita menggunakan bahan plastik plug and play dengan Toyota. Untuk speakernya ini kita menggunakan Ground Zero tipenya GZUC 165.3 aktif, yaitu Ground Zero uranium. Dan uniknya mid-range daripada Ground Zero uranium ini tidak diperlukan box, jadi kita bisa letakkan pada bagian cover spion asli bawaan mobil ini. Dan untuk penempatan tweeternya tetap kita lakukan pada pilar A. Jadi proses penempatan mid-range dan tweeter seperti ini untuk menghindari blind spot karena mobil Toyota Fortuner ini sangat sempit ya bagian dashboardnya. Dan juga dengan posisi mid-range dan tweeter seperti ini, hasil suara panggungnya jauh lebih lebar guys. Jadi kalau kita lihat penempatan mid-range dan tweeter ini berdampingan dan sejajar ya guys arahnya. Dan tidak semua mid-range kita bisa taruh di cover pion ini karena mid-range Ground Zero uranium ini tidak diperlukan box sehingga kita bisa bikin free air. Baru kita bisa bikin konsep angle seperti ini guys. Dan untuk angle-nya sendiri kita tidak buat sembarangan nih guys. Kita ukur dulu dengan posisi tinggi pengemudi dan juga kita tarik benang di posisi seperti ini. Dan sekarang kita akan bahas speakernya. Dengan ukuran 6,5 inch, rangkanya terbuat dari black aluminium. Ukuran voice coil-nya 2 inch dengan bahan Cooper. Dan magnetnya terbuat dari neodymium ini sangat pas untuk di mobil Toyota Fortuner. Untuk mid-range-nya dengan ukuran 2,17 inch dengan bahan silk dome, dan untuk tweeternya dengan ukuran 1,1 inch dengan bahan silk dome tweeter. Nah, jadi hasilnya seperti ini nih guys. Posisi mid-range dan tweeternya tentu tidak menghalangi spion dan juga tidak menghalangi pandangan di depan. Nah, sekarang kita lihat pintu tengahnya nih guys. Jadi ada cover plastik seperti ini, kita akan ganti dengan perdam karena ini bikin berisik guys dan juga bikin getaran ya. Dan sekarang kita lihat speaker pintu tengahnya, ini sama seperti pintu depan. Bahannya juga kualitasnya standar dan rangkanya ini dari plastik guys. Jadi untuk pintu tengah bagian dalamnya seperti ini guys, sama seperti pintu depan ya, belum ada perdam sama sekali. Kita akan tambahkan perdam menggunakan Ground Zero aluminium butir rubber tebalnya 1,7 mm. Untuk proses pemasangannya kita menggunakan alat roll supaya perdamnya ini dapat menempel merata pada bagian bodi mobilnya. Dan alat roll Silent Coat ini berbeda dengan alat roll yang dijual di pasaran nih guys, karena rollnya ini kecil sehingga dapat menjangkau pada bagian yang susah dijangkau pada tangan.
Nah, ini kita lihat proses jalanin baru ya guys untuk kabel speakernya melalui selang asli bawaan mobil ini. Jadi kabel aslinya ini kita tidak potong. Untuk kabel speakernya sendiri kita menggunakan harmoni acapella. Dengan ukuran 16 AWG, bahannya dari Cooper dan juga ada kawat tembaganya. Untuk hasil suaranya akan terasa jauh lebih transparan dan juga lebih natural. Dan untuk speaker tengahnya ini menggunakan Ground Zero 25 tahun anniversary dengan bahan black aluminium cone dan rubber surround. Ukuran 6,5 inch dengan sistem two-way pasif. Dan seri 25 tahun anniversary ini Twitternya adalah uranium, sedangkan midbassnya adalah radioaktif. Penempatan midbass ini kita letakkan pada tempat OEM. Untuk posisi Twitternya kita custom nih guys di bagian atas ini supaya high frekuensinya jauh lebih terdengar pada penopang tengah. Nah, sekarang kita balik lagi bahas peredam. Yang kita akan pasang ini adalah peredam lantai, yang dimana lantainya ini sebenarnya sudah ada peredam aspal bawaan pabrik mobil seperti ini guys. Dan untuk bagian fender roda belakang sebenarnya ini sudah ada peredam aluminium. Jadi ada 2 piece di sini, tapi masih belum maksimal ya guys. Nanti kita akan pasang keseluruhan. Sebelah kiri juga ada nih guys. Jadi ada 2 piece peredam aluminium putih rubber yang dimana standar bawaan mobil ini. Untuk bagian depan di jok tengah ini juga sudah ada peredam aspal di bagian kaki dan juga di bagian bawah joknya. Nah, ini bagian bawah jok tengah sudah ada peredam, dan pada bagian depan yaitu pada jok depan bawah sebelah kanan dan kiri ini sudah ada peredam juga guys. Tapi memang belum maksimal nih guys ya. Kita akan tambahkan dengan pemasangan peredam menggunakan aluminium putih rubber. Oke, jadi kita ada penambahan peredam lantai menggunakan Ground Zero dengan aluminium 1,7 mili, bahan lemnya ini putih rubber. Dan untuk instalasi kabelnya ini kita pisah ya guys untuk penjalanin kabel speaker, kabel RCA, dan kabel supply. Tentunya untuk menghilangi distorsi atau storing dan juga untuk supaya terlihat lebih rapi ya guys untuk pemasangan kabel seperti ini. Karena di mobil ini menggunakan power lebih dari 1, ada baiknya kita menggunakan kabel supply dengan 4 AWG ukurannya. Ini menggunakan harmoni acapella, oxygen free, ini juga tidak karatan ya guys. Dan untuk kabel speakernya ini ada warna biru dan orange. Untuk warna orange adalah harmoni tipe baru, kabel speakernya 16 AWG. Sedangkan RCA-nya ini menggunakan harmoni acapella seri lamanya guys. Dan kita ada tambahkan lagi pada pemasangan peredam cover bagasinya ini dengan menggunakan Ground Zero aluminium 1,7 mili juga. Setelah itu pada lapisan keduanya kita tambahkan lagi dengan menggunakan peredam silent coat sound absorber. Ini ketebalannya 15 mili. Jadi dengan pemasangan peredam double layer ini bagasinya masih tetap ringan ya guys, tidak merusak shock breaker bagasi. Fungsi peredam sound absorber adalah untuk mengurangi getaran dan juga untuk mengurangi kebisingan. Apalagi kalau kita tambahkan subwoofer pada bagian bagasi, tentu akan rentan dengan getaran yang ditimbulkan dari deck cover bagasi ini. Dan yang terakhir, peredam bagian interior ini kita tambahkan juga pada bagian cover fender di belakang, yaitu di roda belakang sebelah kanan dan sebelah kiri ini dengan menggunakan peredam Ground Zero aluminium putih rubber 1,7 mili juga. Fungsinya adalah untuk mengurangi kebisingan pada bagian roda dari bagian interior. Nah, dari bagian eksterior kita tambahkan lagi peredam pada bagian fender luar ini dengan menggunakan peredam asal Latvia, yaitu Silent Coat Vibro dengan ketebalannya 2 mili kita taruh pada roda depan. Begitu pula pada roda bagian belakang kita tambahkan lagi dengan peredam yang sama. Bahannya terbuat dari murni aluminium, untuk lemnya menggunakan putih rubber, dan juga ini peredamnya sangat ringan. Tentunya mampu mengurangi kebisingan pada bagian eksterior. Oke, setelah pasang peredam kita pasang kembali karpet dasarnya dan cover fender bagian roda belakang ini. Nah, kita ketok ini jadi padat nih guys. Dan pemasangan peredam pada cover fender belakang ini jarang banget dilakukan di workshop audio. Padahal dengan pemasangan peredam pada bagian fender ini dapat mengurangi kebisingan pada roda sekitar sampai 20% loh guys. Jadi lumayan efek banget untuk pemasangan bagian fender roda belakang ini. Oke, dan sekarang kita lihat proses pembuatan box subwoofer dengan sistem shield menggunakan kayu MDF berwarna hijau. Jenis MDF ini lebih tahan air dibandingkan dengan MDF berwarna coklat. Untuk tebalnya kita menggunakan 18 mili. Dan boxnya bagian dalam ini kita full MDF, tidak menggunakan serat fiber, karena dapat menentukan hasil suara bassnya. Untuk penempatan power kita ditaruh di bagasi ini ada 3 buah power dan 1 buah prosesor. Yang dimana kita bikin 2 susun. Pada susunan di bawah kita letakkan EHD elektronik. Untuk kabel suplainya menggunakan harmoni 4 AWG dilengkapi dengan sikring cabang isi 4 dan juga ada ground block untuk safety wiringnya. Dan untuk spek powernya, power mono subwoofer menggunakan Ground Zero GZCA 15 SPL,
Prosesor menggunakan Ground Zero GZ DSP 4.8 M Pro dan power speaker menggunakan Crescendo Revo 5A4 2 unit. Dan pada low frequency kita menggunakan Crescendo Evolution 312 yaitu subwoofer dual voice coil ukuran 12 inch. Kita finishing dengan bahan vinil dan juga kita tambahkan akrilik untuk cover powernya. Dan untuk aman instalasinya kita tambahkan lagi sikring pusat di bagian aki. Untuk kabelnya kita solder dan terminasi lagi supaya kabelnya tidak mudah lepas. Oke, berikutnya kita akan ganti head unit standar dengan menggunakan head unit Asuka, di mana head unit ini plug and play khusus untuk Toyota Fortuner maupun Toyota Innova Reborn. Sudah sistem Android dan bisa YouTube, bisa Google Maps, sudah lengkap nih fiturnya guys. Dan untuk penempatan controller prosesor Ground Zero kita letakkan di bawah head unit, fungsinya adalah untuk pengatur memori. Oke guys, siapkan headphone Anda supaya bisa lebih jelas terdengar. Mari kita nikmati audionya, yuk. First breath out of the womb, we were all crying, you were screaming. It was our most beautiful tune. God needed mother in heaven. Suddenly it was just you and I felt so shattered and useless. If not for you, I'd have surely died.